Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Absari. DPR mendorong Bulog untuk memaksimalkan peran dan fungsinya agar dapat menjadi lembaga yang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok. Bulog juga harus dapat menjaga ketersediaan dan kualitas bahan pangan. DPR meminta pemerintah untuk menguasai pasar agar Indonesia tidak jatuh pada sistem ekonomi liberal. Ditemui saat melakukan peninjauan ke gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin menjelaskan mahalnya bahan pokok yang berasal dari petani lokal disebabkan karena rantai distribusi yang lebih panjang daripada bahan pangan yang diimpor. Karena barang impor hanya membutuhkan 2 tahapan distribusi sebelum sampai ke masyarakat. Untuk itu, Ade Komarudin mendesak pemerintah untuk segera memaksimalkan peran dan fungsi Bulog agar negara dapat menguasai 40% pasar. Menurutnya, negara harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan tidak hanya memproteksi harga tetapi juga memastikan ketersediaan dan meningkatkan kualitas bahan pangan lokal agar kebijakan impor dapat diminimalisir. KDPS menemukan mata rantai yang beras impor itu cuma 1-2 kali saja. Sementara yang beras lokal itu 7-8 kali rantai. Nah, ini tentu membuat inefisiensi beras lokal. Nah, petani tentu harus punya kesejahteraan, harganya bagus, tetapi konsumen juga harus dapat harga yang bagus dan kualitas yang bagus. Nah, ini tentu dengan adanya nanti Bulog kita tingkatkan menjadi badan urusan logistik yang sesungguhnya, kembali ke hitoh tadi, ya insya Allah saya kira mata rantai itu kita bisa putus. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon menegaskan, asumsi pemerintah mengenai penurunan harga tidak terjadi secara merata dan menyeluruh di setiap pasar. Penurunan harga terjadi hanya pada saat operasi-operasi pasar yang diadakan pemerintah berlangsung. Herman Hairon menilai jika pasar bisa dikuasai oleh negara, maka pemerintah mampu menguasai hajat hidup masyarakat. Ke depan ini harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat, yang ini bisa melawan mekanisme pasar, yang ini bisa melakukan intervensi terhadap pasar. Nah, sehingga tadi dikatakan minimalnya 40% negara harus menguasai pasar. Ya, ini adalah esensi daripada ekonomi Pancasila. Kalau dilepas begitu saja ya ekonomi liberal, kita masuk dalam persaingan sempurna. Ayu dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendesak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki program dan konten siaran agar siaran RRI dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ditemui saat rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Direksi dan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI, anggota Komisi 1 DPR Syarifuddin Hasan mengatakan, siaran RRI harus memberikan informasi tentang program pemerintah kepada masyarakat luas, karena saat ini masyarakat belum menerima secara utuh informasi terkait program-program pro-rakyat. Syarifuddin Hasan menambahkan, RRI belum menyiarkan isu-isu terupdate yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, Komisi 1 akan mendorong RRI untuk memperbaiki kualitas siaran sehingga ke depan LPP RRI dapat bekerja secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Agar program-program pemerintah yang sudah dilakukan ataupun program-program kesejahteraan rakyat itu bisa sampai kepada masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Dan itu saya melihat belum secara utuh diterima oleh masyarakat. Dengan anggaran yang hanya 1 triliun, saya pikir juga sangat belum memadai untuk mendukung tugas-tugas dan tanggung jawabnya RRI. Anggota Komisi 1 DPR Syaiful Bahri Ansori mengatakan, terkait dengan permintaan RRI untuk menambah anggaran pada tahun 2016, Komisi 1 DPR RI perlu melakukan evaluasi mengenai kinerja RRI agar kualitas siaran LPP RRI dapat ditingkatkan dan dioptimalkan. RRI sekarang kan sudah tidak menyiarkan bagaimana isu-isu aktual soal ekonomi, misalkan soal inflasi, soal harga-harga pokok pangan yang selama ini sangat didengar oleh masyarakat. Yang kedua, misalkan RRI juga tidak memberikan porsi khusus mengenai isu-isu aktual kaitannya dengan kekerasan, tentang radikalisme, tentang terorisme dan sebagainya. Oleh karena itu, ke depan saya kira RRI harus menjawab itu semua. Hilman dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.
Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada rumah sakit daerah yang masih kekurangan fasilitas dan peralatan medis agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Ambon, Provinsi Maluku baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, anggota BURT DPR RI menemukan beberapa masalah yang dihadapi. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Haulusi, Kota Ambon. DPR mendesak pemerintah untuk menyediakan layanan yang baik di setiap rumah sakit di daerah. Beberapa temuan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI saat melakukan peninjauan, antara lain kurangnya ketersediaan alat kesehatan, fasilitas medis, dan sumber daya manusia, serta kebersihan yang minim. Untuk itu DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk memberikan perhatian khusus kepada rumah sakit ini. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Irma Suryani, mengatakan dukungan dari Kementerian Kesehatan dirasa sangat penting guna meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan yang menunjang keberlangsungan Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi Kota Ambon. Dan ternyata supporting dari Kementerian Kesehatan sendiri juga tidak cukup baik menurut saya ya. Nah saya kebetulan karena saya di BURT, kemudian saya juga adalah anggota Komisi 9, maka saya setelah pulang dari kunjungan ini, saya akan bikin surat resmi kepada Menteri untuk meminta perhatian Menteri dan segera memberikan bantuan lah ke rumah sakit RSUD Ambon ini ya, karena ini penting sekali gitu. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Elva Hartati, menambahkan, tujuan BURT melakukan kunjungan spesifik kali ini bertujuan untuk meningkatkan kembali pelayanan VVIP serta meningkatkan kerjasama dengan pihak asuransi Jasindo sebagai mitra DPR dalam pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan dan keluarganya. Setelah kami lihat memang pelayanan ini belum memadai karena kita itu pelayanan untuk khususnya anggota Dewan dan keluarganya itu yaitu VVIP, sedangkan sekarang kan cuma kelas khusus yang fasilitasnya belum memadai, begitu juga alat-alat kesehatan, begitu juga ruangan-ruangan. Oleh sebab itu kami menganjurkan agar supaya rumah sakit provider yang bekerja sama dengan asuransi Jasindo harus ditingkatkan kembali. Beberapa waktu yang lalu waktu reses kita mengunjungi rumah sakit ini dan mereka sudah memberikan masukan dan masukan sudah disampaikan agar supaya 2017 akan diberikan bantuan anggaran. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.